Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan kami di dalam program Bekal Pagi, belajar kebenaran Alkitab di pagi hari. Mari untuk kita memulai hari ini, bahkan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan dalam kehidupan kita di hari ini. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu. Kami bisa menjalani kehidupan kami dengan semua berkat, semua hal yang Tuhan Yesus sediakan dalam kehidupan kami. Dan kembali lagi kami mau untuk terus mengucap syukur, bahkan kami mau terus untuk memulai hari, menjalani hari kami dengan firman Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Dengan pertolongan-Mu, Engkau memberikan kami hikmat, sehingga dalam kehidupan kami pun semua berkat-berkat yang Tuhan Yesus sediakan kami juga bisa menerima berkat rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tentu kita diajak untuk bertumbuh. Banyak sekali analogi, banyak sekali ilustrasi di dalam Alkitab yang mengharuskan kita, mengajak kita, mengajarkan kita untuk terus bertumbuh, untuk terus berakar. Akan tetapi bertumbuh ini, bertumbuh yang bagaimana? Mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, bertumbuh yang bagaimana. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dan kita baca dari 2 Petrus, surat Petrus yang kedua, ayat yang 17 dan 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan yang buat kita semua. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, ini merupakan satu bagian penutup dari surat Petrus yang kedua. Dan Petrus mengatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Berarti ini merupakan satu hal yang diulang. Karena Petrus katakan, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Dan diingatkan kembali oleh Petrus. Berarti ini merupakan satu hal yang penting. Apabila kita mengingatkan seseorang, kamu harus ingat ini lagi, kamu harus ingat ini lagi. Berarti itu merupakan satu hal yang penting. Apa hal yang penting itu Bapak Ibu Saudara? Dikatakan bahwa di ayat 17, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Waspadalah supaya kamu jangan terseret. Bagaimana supaya orang Kristen tidak terseret Bapak Ibu Saudara? Dalam tema kita bertumbuh yang bagaimana, tentu supaya tidak terseret bagaimana tanaman, bagaimana tumbuhan, bagaimana pohon itu supaya tidak terseret longsor, supaya tidak terseret arus air. Tentu yang harus dilakukan adalah berakar dengan baik, berakar dengan kuat. Kita orang Kristen dikatakan dalam Mazmur 1, dikatakan bahwa orang-orang yang kesukaannya itu merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tentu pohon yang ditanam di tepi aliran air ini mendapat guncangan besar apabila nanti kalau misalnya sungai itu atau aliran air itu meluap, kemudian pohon ini kalau tidak berakar dengan baik, tidak berakar dengan kuat, pasti hanyut, pasti jatuh.
Kuncinya supaya tidak terseret itu adalah berakar, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para saintis, oleh para pegiat alam, apabila satu pohon sudah ditebang, Bapak Ibu Saudara, sudah ditebang, dia masih memiliki akar. Dan ada pohon, misalnya ada pohon di sebelahnya yang masih tumbuh, inilah pohon di sebelahnya yang masih ada batangnya, yang masih ada daunnya, inilah nanti dia akan memberikan nutrisi kepada tunggul pohon yang tadi. Akarnya akan menyatu, akarnya akan saling mengisi, akan saling mengikat satu sama lain. Seperti eratan genggaman tangan, begitu Bapak Ibu Saudara. Dan akar yang satu, akar yang dari pohon yang masih hidup ini, yang belum ditebang, ini memberikan nutrisi. Dan akhirnya pohon yang sudah ditebang ini, lama perlahan dia akan tetap hidup dan mungkin satu saat akan ada daun lagi yang tumbuh. Dan ini merupakan satu hal bagaimana akar ini sangat penting. Tidak hanya mengambil nutrisi, tidak hanya menjadi satu pegangan, menjadi supaya tidak terseret, tetapi juga bisa memberikan nutrisi kepada tanaman-tanaman yang lain. Begitupun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berakar. Supaya apa? Supaya kita jangan terseret, kita berwaspada. Kita waspada dengan apa? Waspadanya kita merenungkan firman Tuhan, kita memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan supaya kita tidak terseret dalam kesesatan. Kita harus memiliki pemahaman yang benar dulu mengenai firman Tuhan. Dengan cara apa ya? Kita merenungkan firman Tuhan, kita melakukan persekutuan bersama-sama orang-orang percaya sehingga kita tidak terseret di dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Berakar, itu yang pertama. Bertumbuh yang bagaimana? Yang pertama adalah yang berakar. Kemudian yang kedua, bertumbuh yang bagaimana? Dikatakan di ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dikatakan bahwa bertumbuhlah, berarti ini bertumbuh ini satu proses yang bisa dilihat, Bapak Ibu Saudara. Kalau berakar ini satu hal yang tidak bisa dilihat. Akar itu ada di bawah tanah. Tapi kalau dikatakan bertumbuh berarti ini dia ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya, kemudian ada bunganya, kemudian akhirnya dapat menghasilkan buah. Ini bertumbuh. Orang-orang berpikiran bertumbuh seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kenapa kok bertumbuh dalam kasih karunia? Kita harus mengingat bahwa kita ini adalah ranting-ranting, Bapak Ibu Saudara. Dan pokok anggur yang benar adalah Yesus Kristus. Kita adalah ranting-rantingnya, kita adalah carang-carangnya. Kita tidak bisa hidup di luar Kristus. Kita tidak bisa hidup di luar pokok anggur. Kalau kita di luar pokok anggur kita akan apa? Kita akan mati, Bapak Ibu Saudara. Kerohanian kita pasti akan mati. Kita akan binasa. Buat apa ranting? Pasti akan hanya bisa dibuang dan dibakar. Begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita yang dicangkokkan ke dalam pokok anggur ini, Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam pokok anggur itu, gitu. Kita bertumbuh dalam pokok anggur itu, Yesus Kristus. Kita terus mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita terus menghidupi kasih karunia Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga dalam pengenalan tadi bagaimana cara kita berakar, bagaimana cara kita terus untuk, saya rindu sekali untuk bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya rindu sekali untuk melayani. Kita mendalami lagi, kita mengenal Tuhan dari kita merenungkan firman Tuhan, dari semua pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Dan ayat ini mengajak kita untuk bertumbuh di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Setelah itu bertumbuh ini menghasilkan apa? Yang tadi saya bilang bertumbuh ini menghasilkan pohon yang tinggi, bertumbuh ini menghasilkan daun, menghasilkan bunga, dan akhirnya berbuah, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat bahwa ada tanaman yang tidak ada daun, seperti kaktus, atau daunnya hanya dikit, begitu. Tapi ada durinya, atau hanya ada bunganya saja, seperti bunga-bunga mawar, bunga melati, ataupun pepohonan yang hanya ada bunganya tapi tidak ada buahnya. Tapi ada juga pohon-pohon yang ada buahnya, gitu.
Ini apa maksudnya? Tentu semua saya mau bertumbuh, saya mau menghasilkan banyak buah, saya mau menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, tidak semua mungkin kita lihat, saya yakin dan percaya kita semua akan menghasilkan buah, tapi buahnya itu beda-beda Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada, kita anggaplah hanya menghasilkan daun saja, oh hanya menghasilkan bunga saja, dan kita kok dia menghasilkan buah, saya kok tidak, begitu. Bapak Ibu Saudara, ada bagiannya masing-masing. Dalam pelayanan kita ini, dalam satu tubuh Kristus, kita ini bisa menjadi tangan, bisa menjadi kaki, tetapi Kristus adalah kepala gereja. Kita ini ada bagiannya kita masing-masing. Tetapi ini bukan sebuah excuse buat kita untuk tidak bertumbuh, untuk tidak kita merasa, karena dikatakan bertumbuh ada bagiannya masing-masing, ya sudah saya menjadi daun saja, saya tidak usah berbuah. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tentu di mana kita berada, kita bisa melayani, kita bisa membantu orang untuk berbuah. Di situ pun kita mendapatkan berkat sukacita dalam kehidupan kita. Itu bertumbuh. Bertumbuh ini tidak harus berbuah. Pohon beringin Bapak Ibu Saudara, ini bisa melindungi banyak hewan, banyak sekali hewan, supaya mereka bisa berteduh, mereka bisa hidup di sana, pohon yang besar. Dan ya, kita tidak semua orang juga, tidak semua hewan juga memakan buah dari pohon-pohon yang besar, begitu, pohon-pohon beringin. Tetapi mereka bisa berteduh. Mungkin kehadiran kita di sana itu bisa membawa berkat bagi orang di sekitar kita. Tentu bukan karena hebat kuat kita Bapak Ibu Saudara, tetapi karena ada Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita. Jadi yang pertama, mari kita berwaspada dengan cara apa? Dengan cara kita merenungkan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga apa? Sehingga kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air ini tentu memiliki akar yang sangat kuat, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Kita sebagai orang Kristen, orang yang dipanggil Tuhan Yesus, kita sebagai orang percaya, kita yang dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang benar, mari kita menghidupi pokok anggur itu. Tentu bagaimana rantingnya di pokok apa, pasti buahnya juga anggur. Kalau pokok anggur, kita berbuah anggur, Bapak Ibu Saudara. Jangan berbuah yang lain. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita. Kristus di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita terus berakar, kita terus bertumbuh, dan kita menjadi saluran berkat bagi semua orang yang kita temui dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Tuhan Yesus mengingatkan kami lagi, sehingga kami terus untuk berakar, kami terus untuk bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami penuh dengan ucapan syukur, sehingga kami limpah di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga itu kami mau terus untuk hidup, kami terus untuk menghidupi, bahkan kami mau untuk terus mengerjakan keselamatan, sehingga orang-orang di sekitar kami pun bisa merasakan cinta kasih-Mu, dan kami mau terus untuk mengabarkan kabar sukacita bagi orang-orang yang kami temui. Berkati kami, berkati semua pekerjaan kami, bahkan orang-orang yang kami cintai pun Tuhan Yesus memberkati menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu-waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.